Saat kita berbagi makanan, kita berbagi kasih. Kita juga menunjukkan kepada generasi muda bahwa setiap berkat yang kita terima adalah berasal dari Allah. Shalom, selamat berjumpa lagi dalam channel IKN, Ikatan Kristen Nusantara, tempat kita belajar tentang pendidikan Kristen dalam pendekatan kontemporer di tengah zaman yang modern. Kita akan menggali lebih dalam, mencari inspirasi, dan memahami bagaimana kita bisa menjadi bagian menuju Indonesia emas di tahun 2045 yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Alkitab. Pada episode kali ini akan diangkat tema memberi makan adalah ajaran Yesus. Kita akan membahas pentingnya makanan dikaitkan dengan program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu unggulan dari program pemerintah kita saat ini. Makanan bukan hanya soal nutrisi, tetapi memberi makan sebagai cara untuk mencerminkan kasih Tuhan. Mari kita mulai dari yang pertama, pentingnya makan dalam perspektif Alkitab. Dalam Alkitab, makanan sering menjadi simbol berkat dan persekutuan. Ingat kisah Yesus yang memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu adalah tanda nyata kasih Allah yang mencukupi kebutuhan umatnya. Bahkan dalam doa harian kita terdapat permohonan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam pendidikan Kristen, kita diajarkan bahwa memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan adalah wujud nyata dari iman yang bekerja dalam kasih. Ketika kita memberi makan orang lain, kita sedang melayani Kristus. Seperti tertulis di dalam Injil Matius 25 ayat 35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Yang kedua, kita akan sedikit membahas tentang program makan bergizi gratis di Indonesia dan isu tentang stunting. Di Indonesia banyak organisasi dan komunitas yang telah menginisiasi program makan gratis untuk anak-anak sekolah. Program ini hadir sebagai sebuah solusi untuk mengatasi malnutrisi yang masih menjadi tantangan berat terutama di daerah terpencil. Salah satu isu yang sangat relevan adalah masalah stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2023 mencapai sekitar 21,6%. Namun angka ini bervariasi di setiap provinsi. Misalnya saja Papua Tengah memiliki prevalensi stunting tertinggi sebesar 39,2%, diikuti oleh Nusa Tenggara Timur dengan 37,9% dan Papua Pegunungan sebesar 37,3%. Anak-anak yang mengalami stunting tidak hanya memiliki tinggi badan di bawah rata-rata, tetapi juga rentan terhadap gangguan perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan belajar mereka di sekolah. Beberapa gereja dan lembaga Kristen terlibat dalam program makan bergizi yang dirancang untuk mengatasi masalah ini. Mereka menyediakan makanan bergizi yang kaya protein dan vitamin untuk anak-anak di daerah dengan angka stunting tinggi. Program ini tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan,
tetapi juga mengedukasi terkait dengan gizi bagi orang tua agar mereka dapat menjaga pola makan sehat di rumah. Aspek yang ketiga, apa dampak stunting terhadap perkembangan kognitif anak-anak kita? Bahwa stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga pada perkembangan kognitif mereka. Anak yang mengalami stunting seringkali menghadapi keterlambatan dalam perkembangan motorik dan mental, serta rendahnya tingkat aktivitas, dan itu telah banyak dibahas di dalam jurnal akademik. Berikut adalah beberapa teori, referensi, dan pengalaman negara-negara yang menjalankan program makan bergizi. Teori kebutuhan dasar Maslow. Menurut Maslow, kebutuhan fisiologis seperti makanan harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum individu dapat mencapai tingkat kebutuhan yang lebih tinggi, seperti pendidikan. Program makan bergizi di sekolah membantu memenuhi kebutuhan dasar. Hal ini akan memungkinkan siswa dapat lebih fokus dalam belajar. Studi tentang hubungan nutrisi dan prestasi akademik. Penelitian menunjukkan bahwa asupan gizi yang baik berhubungan positif dengan konsentrasi, berhubungan dengan memori, dan juga berhubungan dengan kemampuan kognitif naradidik atau siswa. Dengan menyediakan makanan bergizi di sekolah, diharapkan terjadi peningkatan dalam prestasi akademik. Pengalaman negara-negara dengan program makan gratis, beberapa contoh seperti di Finlandia, dikenal memiliki sistem pendidikan terbaik. Finlandia menyediakan makan bergizi, demikian juga gratis di sekolah yang semua ataupun bagi semua siswa. Program ini bertujuan memastikan semua anak mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa memandang latar belakang ekonomi. Jepang. Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang menerapkan program makan bergizi di sekolah untuk mengatasi masalah stunting pada anak. Program ini tidak hanya fokus pada pemberian makanan, tetapi juga edukasi tentang nutrisi dan etika makan. Estonia, negara Eropa Utara yang menyediakan makan bergizi di tingkat dasar dan menengah. Tujuannya adalah memastikan semua siswa memiliki akses ke makanan sehat yang mendukung proses belajar mereka. India, program Midday Meal Scheme di India menyediakan makanan gratis untuk anak-anak sekolah dasar. Program ini berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di kalangan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Manfaat dari program makan bergizi di sekolah meliputi peningkatan kesehatan siswa, penurunan angka malnutrisi, peningkatan konsentrasi belajar, dan peningkatan angka kehadiran. Dengan belajar dari pengalaman negara-negara tersebut, Indonesia dapat merancang program makan bergizi yang efektif dan berkelanjutan, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Akhirnya, kita akan melihat apa yang menjadi hubungan makan, pendidikan, dan aspek dalam perspektif Kristiani. Dalam pendidikan Kristen, makanan adalah sarana untuk membangun hubungan. Saat kita berbagi makanan, kita berbagi kasih. Kita juga menunjukkan kepada generasi muda bahwa setiap berkat yang kita terima adalah berasal dari Allah. Lebih dari itu, program makan bergizi ini mengajarkan anak-anak untuk menghargai tubuh mereka sebagai bait Allah. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Program ini juga menjadi salah satu cara praktis untuk berkontribusi pada upaya pemerintah
dalam menurunkan angka stunting. Ketika gereja dan lembaga pendidikan Kristen terlibat aktif dalam program ini, kita menunjukkan bahwa iman dapat diwujudkan melalui tindakan nyata yang memberdayakan komunitas dan generasi muda. Melalui pemaparan dan diskusi ini, mari kita mendukung program Makan Bergizi ini, baik melalui doa, melalui donasi, atau dengan berpartisipasi langsung. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan bisa membawa dampak besar bagi kehidupan anak-anak dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast pada channel IKN atau Ikatan Kristen Nusantara. Jangan lupa untuk membagikan episode-episode dari kami kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati. Dunia maya dan nyata, dua dunia yang saling terhubung dan mempengaruhi. Tapi, bagaimana kita bisa mewarnai kedua dunia ini? Dengan pikiran Kristus, kita bisa mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Mari kita mewarnai dunia maya dan nyata dengan pikiran Kristus.